Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan kesaksian dari seorang bapak, dari Ustadz, di mana Bapak Ustadz ini di musim-musim mempersembahkan korban pada kesempatan ini, dan ada seorang Ustadz ini mengajarkan kepada jemaatnya tentang Alkitab. Bahkan dia membacakan Alkitab di tengah-tengah jemaatnya, ya, di mana dia ceramah. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada jemaatnya. Wow, menarik sekali itu. Tapi ya lebih paham lagi, biar kita dicerdaskan, mari kita akan menyaksikan bersama bagaimana Ustadz ini menceritakan Alkitab kepada jemaatnya. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tidak ada Allah selain Allah yang Esa. La ilaha. Terus. Sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah Ya. di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, bagi kita hanya ada satu Allah saja. Satu Allah saja. Terus Yaitu Bapa. Bapa. Terus Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Artinya semuanya yang ada itu dari Bapa, Tuhan Allah. Tidak ada dunia seisinya kecuali dari Allah, diciptakan oleh Allah, ya. Satu. Lanjut. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu Ini telah dijadikannya, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi karena Dia, karena Yesus kita hidup. Loh, tidak karena Allah. Bingung. Hanya satu Allah saja, Bapa. Tapi satu Tuhan Yesus. Bingung. Keterangannya di surat apa Pak? Korintus. Tapi kalau kita ngomong Injil seperti ini, di atasnya ada tulisan surat Paulus. Jadi di daftar isi ini Bapak. Nah, di daftar isi ini Perjanjian Baru dimulai dari Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, lalu Kisah Para Rasul. Setelahnya itu 14 surat kiriman Paulus. Berarti di dalam Alkitab ini yang banyak ajaran siapa? Ininya rusaknya Kristen. Jadi yang menjadi keyakinan hidup mereka bukan dari Allah, bukan ajaran Yesus. Ajarannya makanya surat-surat ini selalu dimulai dari surat kiriman Paulus kepada. Surat kiriman Paulus kepada. Artinya saya pernah ke sini, lalu lain waktu saya kirim surat kepada jamaah yayasan. Maka ditulis surat Ahmad Fadil dari yayasan. Ini begitu. Surat Paulus kepada orang Roma. Paulus kirim surat kepada orang Rom. Surat Paulus kepada orang Korintus. Nah, gambarnya begitu. Jadi rusaknya ajaran Kristen itu ya gara-gara Paulus. Adapun siapa Paulus itu? Insya Allah, kalau Allah masih mempertemukan kita, insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan, ya. Yang dianggap Tuhan Bapa itu Allah. Allah. Yang Tuhan Yesus Nabi Isa. Iya. Terus Roh Kudus. Nah, malaikat. Tapi menurut dia bukan malaikat Jibril. Ketika Maryam itu hamil, nah roh yang masuk ini, ya, rohnya Tuhan, berarti Tuhan. Kalau kita Roh Kudus itu malaikat Jibril. Ya, menurut mereka, nah, Tuhan. Makanya 3. Kan ada Tuhan Bapa. Iya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Makanya kalau berdoa si Roh Bleng atas nama Tuhan Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Oh ya, 3. Enggak Pak. Minta kepastian lagi Tuhan Bapa menurut mereka Allah. Yesus bisa. Anak. Yang Roh Kudus. Iya, jadi Roh Kudus itu rohnya Allah.
yang ditiupkan oleh Allah kepada kehamilan Maryam itu. Jadi anak yang di dalam itu. Yesus, Pak. Mau disembah lagi. Nah, ya, menurut keyakinan ini keyakinan tersesat, Ibu. Nah, ini keyakinan tersesat mereka. Sesungguhnya semua kita ini rohnya siapa? Rohnya Allah. Tapi bukan kita ini berarti Allah bukan. Ya. Semua kita ini rohnya Allah. Tapi kita bukan Allah. Itu bedanya. Iya. Ayat yang tadi lakot kafaro. Nah, yang ditiupkan aku tiupkan. Iya. Roh saya itu kan itu bisa tersebut. Iya. Jadi menurut mereka itu roh yang ditiupkan ke Maryam itu yaitu Tuhan. Sehingga anak yang di dalam itu rohnya Tuhan, dianggap Tuhan. Tapi Yesus sendiri secara pribadi adalah juga Tuhan anak. Loh, jadi bingung, Mbak. Ya, Trinitas. Satu tapi tiga tapi satu. Ketika ditanya Yesus disalib, loh, ya apa Trinitas ini kalung siji? Bingung. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Goliat menantang tentara Israel. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sukho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sukho dan Azeka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, sepotong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan aku adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Ayat 9, "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat menggulungi dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar dalam hal ini bahwa kita melihat Raja Saul, dia raja yang diurapi Tuhan. Tetapi ketika dia berpaling kepada Tuhan, ya, ketika Imam Eli berbalik kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ya, di sini kita melihat Goliat sebesar orang, tapi ketika Goliat dikalahkan oleh Daud yang melawan Israel, artinya apa? Kuasa Tuhan kepada Israel sangat luar biasa. Tapi ketika orang Israel jauh dari Tuhan, ketika orang Filistin datang, di ayat 11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
Kenapa orang Israel ketakutan? Karena kita melihat orang Israel di zaman ini, di zaman itu, mereka jauh dari Tuhan. Mereka membuat penyembahan berhala kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mereka ketakutan ketika melawan orang Filistin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini, ketika kita percaya Yesus, percayalah sungguh-sungguh. Karena dia juru selamat pribadi kita. Dia yang menguatkan kita. Dia yang memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kita. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Biarlah melalui video ini kita diberkati dan iman kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.